Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ilham Puspahamdi dari kelas RPL 2B dengan NIM 2405075. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir sistem mahasiswa data 2. Tema yang saya ambil atau perancangan yang saya ambil yaitu sistem penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton, yang dimana nama penyusun oleh saya sendiri, Reni Ilham Puspahamdi, dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Sondilana Eskom Mkom. Tanggal laporan saya buat tanggal 15 Desember 2025. Lalu di bagian abstrak, sistem penyewaan lapangan badminton di daerah Indramayu ini sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga pelanggan itu harus datang langsung ke tempat, dan itulah mengapa saya membuat fokus ke pengembangan bagian sistem penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton di Indramayu. Untuk itu ada daftar isi, yang dimana bab pertama ada pendahuluan. Di poin 1.1 ada latar belakang, poin 1.2 rumusan masalah, poin 1.3 tujuan, dan poin 1.4 mengenai batasan masalah, poin 1.5 metodologi. Dan di bab kedua sendiri itu ada landasan teori, 2.1 definisi basis data, 2.2 PLSQL, 2.3 fungsi dan keuntungan pengguna SQL. Di bab ketiga ada mengenai analisis dan desain sistem. Di poin 3.3 ini ada analisis kebutuhan, 3.2 desain sistem, 3.3 desain proses bisnis, dan di bab keempat ada implementasi sistem, 4.1 struktur tabel, 4.2 proses implementasi, 4.2.1 mengenai user privilege, dan 4.2.2 store prosedur, dan 4.2.3 function. Di 4.2.4 trigger. Lalu di bagian 4.2.5 yaitu data warehouse, dan 4.3 mengenai tampilan dan fungsi. Di bagian itu ada poin-poin lagi mengenai halaman login dan registrasi, halaman dashboard penyewa, halaman dashboard admin, dan riwayat pemesanan. Di bab kelima mengenai pengujian dan pengujian sistem, hasil pengujian. Di bab ke-6 ada kesimpulan dan saran, isinya kesimpulan dan saran. Masuki bab pertama mengenai pendahuluan. Latar belakang saya itu di era digital, pengelolaan fasilitas olahraga seperti lapangan badminton di Indramayu itu masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu diperlukan sistem dengan nama Lapangin Aja, yaitu yang berintegrasi dengan basis data yang kuat untuk menangani data penyewa, jadwal, dan interaksi secara real time, dan menggunakan penerapan fitur Oracle seperti PLSQL, trigger, dan prosedur. Sangat penting untuk menjamin integritas data transaksi tersebut. Di rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sistem informasi yang mempermudah penyewaan dan penjadwalan secara digital, bagaimana mengimplementasikan logika bisnis, yaitu validasi jadwal dan transaksi menggunakan PLSQL dan basis data Oracle. Di tujuan itu merancang sistem informasi berbasis web untuk memudahkan penyewaan lapangan, menyediakan fitur pengecekan jadwal secara real time, mengimplementasikan fitur basis data lanjut seperti store prosedur, function, trigger untuk integritas data. Dan batasan masalah sendiri yaitu sistem informasi menggunakan framework web sebagai antarmuka, dan basis datanya menggunakan Oracle, dan target penggunanya adalah masyarakat umum di Indramayu, dan fokusnya pada penyewaan dan penjadwalan lapangan olahraga. Metodologinya, metode pengembangan yang digunakan adalah Kanban, yang memvisualisasikan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi. Tahapan meliputi observasi awal, desain sistem, implementasi program, dan pengujian. Lalu di bab kedua ada mengenai landasan teori, yaitu definisi basis data sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari sistem komputer. Dan pada proyek ini atau di tugas akhir ini, basis data digunakan untuk menyimpan data user, lapangan, jadwal, dan transaksi secara terpusat. Di poin PLSQL, yaitu Procedural Language atau struktur query language, adalah ekstensi procedural Oracle untuk SQL, yang dimana SQL ini memungkinkan untuk memanipulasi data dan kontrol prosedural, looping dan branching dilakukan di dalam server database
dan meningkatkan kinerja dan keamanan. Terus di poin yang fungsi dan kewenangan pengguna PLSQL, yaitu fitur utama PLSQL itu sendiri yaitu ada pertama prosedur dan fungsi, yang dimana blok kode bernama yang dapat dipanggil ulang. Di poin kedua ada trigger, kode yang berjalan otomatis saat ada perubahan data. Keuntungannya atau kelebihannya adalah dapat mengurangi lalu lintas jaringan antara aplikasi dan database serta menjaga integritas data secara ketat. Lalu di bab ketiga mengenai analisis dan desain sistem, yaitu analisis kebutuhan. Dan di analisis ini sistem lapangan aja dirancang untuk memenuhi kebutuhan berikut. Yang pertama di bagian penyewa dapat melihat jadwal tersedia, melakukan booking, dan melihat riwayat status pembayaran. Dan kedua ada admin, yang dimana admin dapat mengelola data lapangan, memverifikasi pembayaran masuk, dan memantau perubahan harga melalui log otomatis. Dan untuk desain sistem ada ERD yang sudah saya buat dengan 5 tabel yang sudah saya buat. Yang pertama ada tabel user, pemesanan, jadwal, lapangan, dan log harga. Lalu di bagian desain proses bisnis, yaitu ada alur proses bisnis yang diterapkan, yang dimana ada flowchart tersendiri, yaitu ketika kita memulai itu admin ataupun pengguna melakukan login. Lalu ketika admin login itu menu akan menampilkan menu kelola lapangan. Lalu kita dapat mengubah nominal harga jika harga naik atau harga turun. Lalu ketika menyimpan, dan trigger akan terpicu sehingga akhirnya mengambil harga lama dan baru, lalu insert ke tabel log harga, kemudian akan mengupdate tabel lapangan sendiri yang dimana harganya berubah. Lalu kita akan commit transaksi dan selesai. Lalu di bab keempat ada implementasi sistem, yang dimana poin pertama itu 4.1 struktur tabel, yang dimana implementasi basis data pada sistem lapangan aja menggunakan Oracle Database 2.1 Express Edition. Struktur tabel dirancang untuk mendukung integritas data dan relasi antar entitas sesuai dengan IRD yang telah dirancang. Berikut adalah tabel utama yang digunakan, yaitu ada tabel user, lapangan, pemesanan, dan jadwal, serta log harga. Yang dimana saya sudah membuat create tabel user, yang dimana terdapat user ID dengan number primary key, username, varchar-nya dengan batas maksimal karakternya 50, passwordnya maksimal 50 juga. Lalu kita membuat role juga menggunakan varchar dengan maksimal 20 karakter untuk mengeceknya role-nya itu sebagai admin atau penyewa, dan nama lengkap yang berisi menggunakan varchar juga dengan maksimal karakter tuh 100. Dan ini ada tabel yang sudah saya buat. Di dalam tabel user sudah ada beberapa user yang sudah saya buat, yang dimana sebagai role penyewa ada 3 dan 1 admin. Dan di bagian create table itu ada create table lapangan, yang dimana isi lapangan ID, nama venue, nama lapangan, jenis, harga per jam menggunakan atribut number. Lalu di dalam jadwal juga di dalam lapangan juga terdapat ini ada lapangan ID-nya 1, 2, 3, nama venue-nya atau bisa disebut nama lapangannya apa, dan nama lapangan ini sebagai kayak ini di bagian nama venue itu sebagai lapangan keberapa, dan jenisnya itu badminton karena kita kan sistem penyewaan dan penjadwalan lapangan badminton. Lalu kita ada bikin tabel jadwal, yang dimana kita menggunakan ada jadwal ID, lapangan ID, jam mulai, jam selesai, dan status jadwal. Yang dimana lapangan ID itu terhubung dengan tabel lapangan yang mengambil dari lapangan ID. Kita menggunakan ID yang sama. Nah gitu, jika jadwalnya ini tabel jadwal yang sudah saya buat, terdapat jadwal ID, ini lapangan ID yang kita ambil dari tabel lapangan juga, dan ini jam mulainya di tanggal sekian, jam sekian, yang selesai tanggal yang sama, dan di jam sekian, dan statusnya available dan ada yang sudah terbooking. Lalu ada tabel pemesanan,
dimana dalam tabel di tabel saya sudah membuat tabel pemesanan juga, yang dimana di dalam tabel pemesanan itu terdapat pemesanan ID, user, dan lain-lain. Lalu ketika proses implementasi, itu user privilege digunakan untuk membuat user database yang memisahkan hak akses administrator database dengan aplikasi. Lalu store prosedur, itu ada prosedur booking lapangan digunakan untuk menangani proses pemesanan, dan prosedur ini menerapkan konsep ACID atau Atomic City yang menggunakan blok transaksi. Jika jadwal masih tersedia, data akan tersimpan lalu dengan commit. Jika terjadi kesalahan atau jadwal bentrok, maka akan dilakukan rollback. Dan ini untuk di dalam Oracle-nya seperti ini, ada create, replace. Lalu untuk function, saya gunakan untuk fungsi hitung biaya, digunakan untuk menghitung total biaya sewa secara otomatis di sisi database. Hal ini digunakan untuk menjaga konsistensi perhitungan harga sehingga logika aritmatika tidak perlu ditulis berulang kali. Seperti ini. Lalu di point trigger, saya menggunakan trigger untuk mencatat riwayat perubahan harga lapangan secara otomatis. Jadi setiap admin melakukan update atau mengubah harga di bagian harga lapangan, maka akan tercatat di jam berapa admin mengubah harga tersebut. Lalu untuk data warehouse, untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis dan laporan manajemen jangka panjang, sistem ini merancang struktur awal data warehouse menggunakan skema bintang atau star skema. Seperti ini untuk kodenya. Lalu ada tampilan dan fungsi antarmuka atau user interface. Untuk di halaman login dan registrasi, halaman ini untuk memvalidasi akses pengguna berdasarkan tabel user, dan sistem akan membedakan redirect halaman berdasarkan role admin atau penyewa yang di-load oleh pengguna. Di sini saya meng-screenshot untuk di bagian sebagai pengguna, di mana saya memiliki username, saya sudah memiliki akun yang tadi pernah saya tunjukkan dengan nama Ray dan passwordnya yang sudah saya masukkan juga untuk masuk. Lalu ini untuk tampilan ketika saya ingin membuat akun yang belum terdaftar di database usernya, di tabel usernya. Untuk itu akan membuat akun terlebih dahulu, nanti akan tersimpan di dalam database dan di tabel usernya. Kemudian di halaman dashboard penyewa dapat melihat daftar lapangan, memilih jadwal yang statusnya available atau enggak bisa di booking, dan melakukan pemesanan. Dan saat tombol konfirmasi ditekan, sistem mengambil store prosedur dari SP booking lapangan. Nah, ini halaman dashboard penyewanya, yang dimana terdapat beberapa lapangan dengan jam yang bervariasi dan yang dihitung melalui jam. Lalu ketika kita memencet booking sekarang, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu form pemesanan lapangan, yang dimana penyewanya sendiri itu bakal langsung terisi oleh username yang telah kita buat. Lalu kita di sini harus memilih jadwal dulu, yaitu dimana kita memilih jamnya, dari jam berapa hingga jam berapa, yang kita ambil menggunakan per 1 jam. Lalu kita akan menginput harganya sesuai harga awal yang tercantum di sini. Karena saya mengambil Gor Mini Jatibarang, karena itu yang harga yang saya masukkan adalah 30.000. Lalu ketika kita memencet konfirmasi booking, maka akan menampilkan booking berhasil, silakan cek riwayat. Lalu di bagian dashboard admin, yaitu ada punya 2 fungsi utama, yaitu verifikasi pembayaran dan log aktivitas trigger. Nah, di sini kita ada untuk memicu log triggernya itu ketika kita mengubah harga kelapa gading. Semisal kita memencet tombol kuning ini, akan menampilkan tampilan yang dimana kita bisa mengubah harga dari 50.000 ke harga yang kita inginkan. Di sininya kita bisa langsung memasukkan harga yang kita inginkan. Lalu di sini sudah saya buat, yaitu ketika kelapa gading harga awalnya 50.000. Lalu ketika saya mengubah menjadi 55.000, itu akan tercatat waktunya, pada waktu kapan saya mengubah
mengubah harga lapangannya yang tercatat di log aktivitas triggernya, sehingga triggernya terpanggil. Lalu di bagian ini ada verifikasi pembayaran masuk, yang dimana tadi sebelumnya saya sudah melakukan pemesanan untuk lapangan yang mini Jatibarang dengan harga 30.000, yang dimana itu tuh akan masuk ke tampilan admin terlebih dahulu dengan status pending, karena harus kita verifikasi dulu apakah pesanan diterima atau tidaknya. Jika kita terima, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, ada yang tampilan lunas, tandanya sudah diterima atau diverifikasi oleh admin. Dan jika belum, maka tampilannya akan tetap pending. Dan untuk fitur logout, maka akan kembali lagi ke tampilan awal di bagian login dan registrasi. Seperti itu untuk tampilannya. Dan untuk pengujian dan hasil, yaitu ada skenario. Kita menggunakan black box testing, yaitu yang pertama ada login dan hak akses, di mana langkah pengujiannya login menggunakan akun penyewa dan admin secara bergantian. Dan hasil yang diharapkan, penyewa bisa diarahkan ke halaman booking, admin diarahkan ke dashboard admin. Hasil pengujiannya menampilkan halaman dashboard sesuai usernya dan statusnya berhasil. Untuk kedua itu booking lapangan, user memilih jadwal kosong dan klik informasi. Data masuk ke tabel pemesanan dengan status pending, dan data muncul akan kuning di bagian hasil pengujiannya, itu statusnya berhasil juga. Dan untuk verifikasi admin, ketika admin mengklik tombol terima pada pesanan masuk, hasil yang diharapkan status di database berubah menjadi lunas, dan hasil pengujiannya status di riwayat user berubah menjadi hijau atau lunas dan statusnya berhasil. Untuk cek trigger, yaitu admin mengubah harga lapangan, hasil pengujiannya, hasil yang diharapkan itu data perubahan tercatat di tabel harga dan data muncul di tabel log dashboard admin, statusnya juga berhasil. Yang kelima ada double booking, yaitu user mencoba booking jadwal yang sama, sistem menolak transaksi. Jadi karena jadwalnya sudah pernah dipakai, bakal di rollback. Dan hasil yang diharapkan muncul pesan error, jadwal sudah dipesan, berhasil. Berdasarkan tabel di atas, semuanya telah berhasil, dan ini ada analisis yang saya dapatkan. Lalu di bagian hasil pengujian ada skenario tentang black box testing tadi yang telah dilakukan, yaitu kinerja query PSQL, terus efisiensi query dan otomasi audit efisiensi sistem, terus kesesuaian output sistem dengan kebutuhan pengguna, dan kesimpulan pengujian. Lalu di bab kesimpulan dan saran, di poin kesimpulan, saya telah menyelesaikan perancangan dan mengimplementasikan sistem lapangan aja. Saya dapat menyimpulkan bahwa sistem ini berhasil mengubah proses penyewaan lapangan dari metode manual menjadi terkomputerisasi yang jauh lebih efektif atau lebih efisien, dan fiturnya juga pengecekan jadwal secara real time, sehingga pengguna itu atau penyewa itu bisa langsung melihat ketersediaan lapangan secara langsung, tidak perlu menunggu, seperti itu. Dan untuk saran, saya menyadari bahwa sistem yang saya miliki itu masih punya ruang untuk berkembang lebih lanjut, dan untuk masa mendatang saya harap di bagian verifikasi pembayaran diintegrasikan dengan layanan payment gateway otomatis, dan hal ini diperlukan karena saat ini admin masih harus menekan tombol verifikasi secara manual, sehingga dengan otomasi pembayaran, status pesanan bisa langsung berubah menjadi lunas seketika setelah penyewa melakukan transfer, seperti itu. Kurang-kurang sekiranya segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau hal-hal yang saya lupakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.